Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Putri Mardianti dan di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Dari segi bahasa, akuntansi manajemen terdiri dari dua kata yang dimana akuntansi dan manajemen. Sedangkan akuntansi menurut Wirasasmita yaitu pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyusunan dan analisis pembukuan suatu badan usaha, sedangkan produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Sedangkan manajemen menurut Winardi merupakan akumulasi suatu proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengawasi yang diramu dan diterapkan secara tepat sesuai dengan situasi yang dialami entitas. Proses-proses tersebut dilaksanakan sebagai upaya entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Terdapat 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi manajemen, yaitu keahlian dalam merekrutmen, sumber daya manusia, disiplin dan penilaian, memimpin rapat, menulis laporan, prestasi dan finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan manajemen akuntansi. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Manajemen keuangan menurut Weston dan Copeland merupakan sebagai penerapan prinsip-prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan suatu entitas. Dalam manajemen keuangan sendiri terdapat entitas seperti: pertama, pemilihan produk dan pasar entitas. Yang kedua, strategi riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan. Yang ketiga, pengelolaan SDM. Yang keempat, pengelolaan dana yang dengan biaya yang rendah dan secara efisiensi. Yang kelima, penyesuaian kebijakan sebagai modal kebijakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan persaingan. Lalu, akuntansi manajemen menurut Wesada sebagai salah satu instrumen manajemen dalam pengambilan kebijakan entitas. Hal ini disebabkan oleh akuntansi manajemen memberikan informasi yang sangat tepat waktu dan handal dibandingkan sumber informasi manajemen lainnya. Akuntansi manajemen ini memberikan informasi yang tepat waktu dan handal dalam akuntansi manajemen juga memberikan informasi yang terpercaya, tepat guna, lengkap, dan dapat diaudit. Selanjutnya yaitu seorang akuntan secara spesifik mengambil spesialisasi pada keahlian akuntansi manajemen harus mampu menerapkan pengetahuan profesional dan keterampilannya dalam penyusunan penyajian informasi, keputusan manajemen finansial, dan lainnya. Akuntansi manajemen ini memberikan masukan kepada manajemen membuat kebijakan perencanaan dan pengendalian operasional dan pengendalian entitas. Sistem informasi akuntansi manajemen ini merupakan sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Tujuan utama dari sistem akuntansi manajemen ini yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, pembiayaan jasa, produk dan objek lainnya, dan terakhir pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pada tahapan proses manajemen POAC, entitas tersebut akuntansi manajemen berfungsi: yang pertama, sistem informasi untuk internal entitas; yang kedua, sumber informasi dan data akuntansi penting; yang ketiga, media dan perangkat untuk analisa penetapan kebijakan entitas; yang keempat, media informasi untuk membuat laporan kinerja manajemen; yang kelima, koordinasi, mentoring, dan evaluasi kinerja; dan yang terakhir, pertinggalan audit. Lalu, informasi akuntansi manajemen yang dimaksudkan direncanakan dan digunakan untuk manajemen internal dalam organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas. Informasi akuntansi keuangan dimaksud direncanakan dan digunakan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal entitas tersebut seperti pemegang saham, kreditur, dan perpajakan.
Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen keuangan membantu dalam analisis pengelolaan fungsi POAC, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling sumber daya keuangan. Manajemen keuangan merupakan metode bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam bidang keuangan dalam upaya mencapai entitas. Lalu akuntansi manajemen merupakan sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal. Hal tersebut terkait dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi sampai menyajikan dalam laporan entitas. Laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut meliputi tahapan proses manajemen POAC yang dimanfaatkan manajemen dalam mengelola dan mengontrol entitas. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan yang saya buat pada saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.